Selamat pagi, selamat pagi. Shalom, apa kabar ya? Kita ketemu lagi di hari Minggu ini, hari ya pencurahan Roh Kudus ya, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, saya berharap orang Kristen bukan hanya memaknai hari ini sebagai perayaan saja untuk mengingat turunnya Roh Kudus sekian ribu tahun yang lalu, tetapi saya berharap hari ini menjadi satu momentum buat kita, ya, suatu momentum buat kita, suatu waktu yang khusus buat kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan memberikan atau menganugerahkan Roh Kudus ini kepada para murid, ya. Ini sebagai momentum untuk kita mengevaluasi diri. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penghibur. Itu kan tujuannya supaya kita bisa memiliki satu kekuatan, ya, supaya kita ini bisa menjalani kehidupan sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh bahaya ini, ya, sehingga kalau ya para murid itu berjalan dengan kekuatan sendiri, pasti tidak akan kuat, pasti akan kalah. Oleh sebab itu Tuhan jauh-jauh hari sudah memperhitungkan hal itu, ya, sesuai dengan janji Tuhan di Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya, ini pelajaran di sekolah Alkitab, ya, pelajaran di sekolah Alkitab, ya, Om Hani ini. Ya, pasal 1 Kisah Rasul ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Jadi sebenarnya penuh Roh Kudus itu bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, Roh penghibur yang menjadi kekuatan kita ini, tujuannya supaya kita memiliki kuasa. Ya, kuasa, ya, di sini dari kata, ya, saya buka bahasa Yunaninya, ya, kalau nggak salah ini cara membacanya dunamis, ya, ya, dunamis. Ya, itu ditulis kata dunamis di Alkitab 119 kali. Artinya kesanggupan, ya. Memiliki kuasa atau kesanggupan untuk menjadi saksi Tuhan, gitu ya. Memiliki kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Di sana kata kuasa itu juga diterjemahkan sebagai perbuatan penuh kuasa, yang berkuasa, ya, tetapi juga sekaligus wewenang mendeklarasikan kuasa kerajaan Allah, memiliki satu otoritas kuasa Allah, ya, tapi juga mengandung pengertian kuasa supranatural, ya. Jadi dunamis itu seperti itu. Ini bisa supranatural ini akan membangkitkan kemampuan di dalam diri manusia sehingga manusia bisa kreatif, manusia bisa tabah, tahan uji, dan bisa bangkit secara ekonomi dan kesehatan, begitu, ya. Nanti dari yang rohani muncul kepada yang jasmani, berefek kepada yang jasmani, ya, seperti itu, ya. Hari pencurahan Roh bukan sebagai perayaan tetapi sebagai momentum untuk evaluasi diri. Ini tadi kan menjadi saksi, ya, menjadi saksi di ayat 8, ya, menerima kuasa untuk bersaksi, ya. Kalau seseorang penuh dengan Roh Kudus pasti memiliki kerinduan yang sama dengan kerinduan Roh Kudus. Roh Kudus itu suatu pribadi yang lembut, yang tidak mau memaksa, tapi dia menunggu-nunggu. Dia menunggu-nunggu, ya, umat Tuhan membukakan pintu hatinya supaya Roh Kudus masuk menguasai roh manusia yang terbatas kemampuannya tadi, ya. Kemudian dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, manusia atau murid-murid Tuhan, para rasul dan saat ini kita bekerja, berjuang, bersaksi di tengah-tengah dunia.
Ya, jadi seorang yang penuh Roh Kudus mestinya memiliki kerinduan yang sama untuk bersaksi. Kalau tidak, mungkin saja itu roh palsu. Mungkin saja itu roh palsu. Jadi manusia ini kadang-kadang tertipu, merasa sudah penuh Roh Kudus, padahal belum. Merasa sepertinya itu berapi-api oleh Roh Kudus, padahal itu emosinya sendiri. Kadang-kadang merasa ini kehendak Roh Kudus, padahal bukan. Itu kehendak pribadi. Manusia kadang-kadang seperti itu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, ya, pertama, apakah kita semua sudah penuh Roh Kudus? Kadang-kadang kita sendiri nggak bisa jawab. Kalau sudah merasa penuh Roh Kudus, pertanyaan kedua, apakah saudara dan saya merasa masih penuh Roh Kudus? Yang ketiga, kalau merasa masih penuh Roh Kudus, pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kita nggak tahu. Seringkali kita tidak peka kepada suara Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu selalu mengevaluasi diri kita. Terus menerus. Pertanyaan kemudian, apakah saudara masih percaya ada kepenuhan Roh Kudus? Banyak gereja lain yang sudah nggak percaya. Banyak gereja lain di seluruh dunia ini yang sudah tidak percaya Roh Kudus itu dicurahkan pada masa-masa sekarang ini. Oh, itu hanya pada zaman rasul-rasul begitu. Jadi, pastikan saudara dan saya masuk dalam kelompok gereja yang masih percaya bahwa Roh Kudus masih dicurahkan, masih dipenuhkan ke dalam diri kita pada hari-hari ini. Ya, gereja-gereja yang tidak percaya bahwa Roh Kudus masih dicurahkan, ya tidak menerima seperti yang mereka percayai. Kan mereka tidak percaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak akan mengalami. Tapi sebaliknya, kita yang percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus masih dicurahkan kepada kita, kita akan mengalaminya. Amin. Amin. Pada waktu itu memang ada baptisan Roh Kudus. Di dalam baptisan Roh Kudus itu murid-murid dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau seseorang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, berarti sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Sudah dimeteraikan, ditandai dengan Roh Kudus. Ditandai sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berikutnya, di momen-momen berikutnya, Roh Kudus itu kadang-kadang merasa diabaikan. Itu sebabnya dia diam. Manusia semaunya sendiri dan Roh Kudus makin tenggelam di dalam diamnya. Ya, manusia makin sibuk dengan urusannya sendiri, dengan maunya sendiri. Roh Kudus diam. Dia adalah roh yang lemah lembut. Dia tidak mau memaksa. Tetapi dia pribadi yang sangat sensitif. Dia bisa merasa berduka. Perbuatan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki satu kepekaan roh untuk mengetahui kehendak Roh Kudus. Amin. Ya, jadi hari pencurahan Roh Kudus ini, mari kita evaluasi dan kita perlu koreksi diri. Ya. Di sini di nats ini, ya, orang-orang mendengar, ya, orang yang mendengar, oh, murid-murid Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus dengan bahasa yang beraneka rupa itu, ya, menganggap mereka itu, oh, itu sedang mabuk anggur gitu, ya, sedang mabuk anggur gitu. Ya, perbedaan apakah antara mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus? Ya, kalau mabuk anggur itu tidak ada penguasaan diri. Yang muncul adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tetapi kalau penuh dengan Roh Kudus, itu justru ada penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu adalah buah Roh Kudus. Ya, jadi bedanya itu. Kalau orang mabuk anggur, mabuk apa saja, dia justru tidak akan terkontrol. Ya, tidak terkontrol. Tetapi kalau penuh Roh Kudus, itu justru ada penguasaan diri. Kita yang melayani Tuhan, apakah mabuk anggur atau penuh Roh Kudus? Kalau penuh Roh Kudus, mestinya taat kepada
Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kalau taat kepada pimpinan Roh Kudus, mestinya harus sesuai dengan isi Alkitab. Bukan program pribadi, bukan rencana pribadi. Ya, jadi kalau di dalam ibadah kita cuma selera pribadi, rencana pribadi, maunya sendiri, itu belum tentu kehendak Roh. Jadi kita mesti harus semakin hati-hati, ya. Jadi kalau Roh Kudus, pastinya kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada yang tidak bisa mengalami penuh dengan Roh Kudus? Kenapa di dunia ini, di dunia kekristenan, gereja-gereja, tidak semua bisa mengalami penuh dengan Roh Kudus? Ya karena tidak percaya. Sudah tidak percaya bahwa Roh Kudus itu masih dicurahkan sampai hari-hari ini di tengah-tengah umatnya, memenuhi hidup seluruh umat Tuhan di dunia ini yang harus menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ya. Tidak menanti-nantikan lagi. Kalau sudah tidak percaya Roh Kudus dicurahkan, tentu tidak menanti-nantikan karena sudah tidak ada pengharapan, nggak ada yang arep-arepin, ya. Jadi sudah tidak dinanti-nantikan, tidak ada pengharapan. Karena tidak ada pengharapan, maka tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak hidup dalam doa, memohon dipenuhi Roh Kudus, lebih mengandalkan logika, lebih mengandalkan metodologi teologi, lebih mementingkan sistematika manusia untuk mempelajari Alkitab. Itu penting juga dipelajari, tetapi bukan itu yang utama. Itu cuma pendekatan untuk mendekati maksud firman Tuhan di Alkitab yang tertulis itu. Tetapi untuk bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi, itu adalah persoalan yang berbeda. Oleh sebab itu tidak terkait dengan pendidikan dan gelar seseorang. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak menjadikan hidup kita ini menjadi budak Kristus, budak Allah, yang mau mentaati visi Allah, yang mau mentaati kehendak Allah, Anda tidak akan menjadi anak-anak Allah, tidak akan dipenuhi Roh Kudus, tidak akan dilimpahi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia pasti ada di pihak Allah. Saya ulang, kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia ada di pihak Allah. Sekarang pertanyaannya, apa resiko jika seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus? Apa resikonya jika seseorang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, tadi kan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kan kita harus menjadi saksi Tuhan, ya. Diberi kuasa yang begitu hebat, kuasa yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar atas nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan begitu hebatnya, ya, suatu kekuatan yang menggelora, mendorong kita untuk bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Ada tujuannya. Ya, jadi jangan saudara minta Roh Kudus penuhi saya. What for? Untuk apa? Kalau Tuhan tidak melihat kita melakukan visi Tuhan, tidak melakukan pekerjaan Tuhan, ya buat apa? Jadi dipenuhi Roh Kudus, tujuannya setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus bertindak sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, memenangkan jiwa, bersaksi, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan ini, dalam perkataan, dalam bersikap, ya, dalam berbisnis, dalam bekerja, ya, di dalam beribadatan, ya, di dalam berkeluarga, di tengah-tengah masyarakat ini, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, menjadi contoh yang baik. Garam itu mengobati, yang salah ya dibenarkan, yang kurang baik dikasih contoh yang baik. Menggarami pelan-pelan, kita memberikan contoh yang baik. Nah, sekarang kembali, apa resiko jika tidak penuh dengan Roh Kudus?
ya, bersaksi menjadi saksi Kristus ya sangat berat karena menghadapi aniaya, yaitu ada penderitaan jasmani, penderitaan mental, dan penderitaan rohani. Ya, untuk menjadi saksi Kristus akan mengalami kesukaran di bidang ini, kesulitan di bidang jasmani, mengalami aniaya, mungkin diskriminasi, ya puncaknya aniaya, puncaknya lagi kematian, menjadi martir. Ya, mental karena didiskriminasi, ditolak di mana-mana, difitnah di mana-mana, diancam di mana-mana, ya ada mengalami stres. Ya, kemudian juga rohani. Secara rohani, lawan kita yang menyerang kita bukan hanya orang Yahudi seperti zaman dulu kala atau orang-orang yang menentang kekristenan di zaman sekarang, tetapi lawan kita yang melawan kita, yang mengancam kita, yang menyerang kita itu adalah roh-roh kegelapan. Roh-roh kegelapan. Ya, saya berkali-kali mengalami peristiwa seperti itu. Ya, saudara akan menghadapi roh-roh sihir, roh-roh berhala di sana, roh-roh yang di sana yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita ada Roh Kudus dan kita akan berkontra, ya, berhadap-hadapan dengan kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus tidak ada kekuatan kita. Sebab itu kita mengandalkan Roh Kudus, Roh yang maha hebat yang tinggal di dalam kita ini, dan kita akan menjadi pemenang. Ya, pemenang. Di dalam masyarakat juga kita kan mengalami, ya, saudara dan saya, di pekerjaan mungkin diomongin, diajak korupsi nggak mau, diajak berbuat begini nggak mau, begitu nggak mau, ya. Kita menghadapi seperti itu, ya. Ada social pressure, ya, ada tekanan sosial yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Saya juga mengalami dulu diajak mabuk-mabukan, kita nggak mau, wah kita mau dipukulin lah begitu, ya. Tapi ya itulah bagian dari kesaksian Kristen, ya, kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Di Wahyu pasal 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, burung nasar itu sebenarnya gereja. Burung kan sudah punya sayap. Burung itu sudah punya sayap. Tapi kenapa diberikan 2 sayap lagi? Ya, kenapa? Ya, itu simbol gereja Tuhan di zaman akhir ini tidak bisa mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Tidak bisa. Mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Tidak bisa. Gereja memerlukan Roh Kudus. Ini 2 sayap yang dianugerahkan ini adalah kekuatan ekstra, kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita nanti akan disingkirkan menjadi gereja yang sempurna, disingkirkan ke padang gurun, ya, seperti itu. Ya, ada lagu yang menarik. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Roh Suci, Roh Kudus, Roh El Kudus, Roh Kristus, Roh Allah itu sama. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Ya. Kalau saudara dan saya ingin diangkat Tuhan, ingin disingkirkan sebelum antikris berkuasa, kalau saudara ingin masuk di dalam golongan gereja yang sempurna, yang diangkat Tuhan, disingkirkan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus memelihara kerinduan kita. Rindu yang selalu dikobarkan, digaungkan, rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada kata lain.
Dulu mungkin kita penuh Roh Kudus, tapi tanpa terasa kita sudah berjalan dengan kemauan kita sendiri, sehingga Roh Kudus memilih diam. Dia tidak mau memaksa, dia lembut, suaranya lembut, sayup-sayup. Ya, suaranya seringkali kita abaikan. Dia berbicara dalam hati nurani kita, sayup-sayup, tapi kita abaikan. Oleh sebab itu, hidup kita semakin jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau saudara ingin penuh dengan Roh Kudus, jangan hanya seremonial saja, hanya lamis-lamis bibir saja, hanya manis-manis bibir saja, tapi dari dalam hati saudara harus disertai dengan kesadaran bahwa saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tidak mudah, karena kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi kesukaran, kita akan menghadapi lawan kita yang tidak kelihatan, kuasa kegelapan itu. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita diproteksi oleh Tuhan. Saudaraku, mari imani kembali, percayalah kembali bahwa Roh Kudus, Roh yang hebat, Roh yang memberikan kesanggupan, memberikan kuasa, wewenang untuk mendeklarasikan kuasa kerajaan Allah di bumi ini, mengatasi kuasa kegelapan, mengatasi kuasa maut itu. Dan kita buktikan, dan kuasa supranatural itu menjadi fakta dalam kehidupan kita. Dan kita akan tampil sebagai gereja yang menang di atas dunia ini. Yang kita, setiap umat Tuhan, bukan umat-umat yang menjadi pecundang, yang lemah, yang kalah, tetapi kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang terus menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga keintiman relasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam merenung-renungkan firman Tuhan, di dalam mengharap-harapkan, menanti-nantikan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan ini mengalir dan mengalir. Seringkali Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita dalam kesunyian. Kalau saudara berdoa bersama-sama, minta dipenuhin dengan Roh Kudus di dalam acara perayaan turunnya Roh Kudus seperti ini, perayaan Pentakosta, seringkali justru hiruk pikuk, seringkali kita ada altar call yang kemudian dipenuhi Roh Kudus. Siapa penuhi Roh Kudus? Maju. Berbahasa lidah, bahasa asing, bahasa lidah. Kemudian tengok kanan, tengok kiri, kok saya tidak, kok yang lain sudah bahasa roh, kok saya tidak. Kemudian dia mulai pura-pura, mulai membuat-buat, ya, mulai ya, seperti itu. Itu roh penipuan sudah masuk, roh kepalsuan sudah masuk, roh yang sesat sudah masuk. Ya, kemudian kalau ada yang tumbang, ikut-ikut tumbang seperti itu. Itu juga roh pura-pura, roh penyesat masuk. Dulu kita pernah dibaptis dengan Roh Kudus sekaligus penuh dengan Roh Kudus. Ini di era para rasul, dibaptis dengan Roh Kudus sekaligus dipenuhi dengan Roh Kudus. Baptisnya tetap, materai Roh Kudusnya tetap, tapi penuh Roh Kudusnya semakin merosot, semakin berkurang. Oleh sebab itu kita selalu minta dipenuhi kembali dengan Roh Kudus, minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita menang atas kehidupan kita, yang mengabaikan segala dosa kita, buang, kita masuk kembali, dan sebaliknya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus supaya kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Buah-buah Roh Kudus itu membuat kita lunak karena di dalamnya ada sukacita, happiness,
Ada kelemah lembutan sehingga orang lain tidak tersinggung. Ada kesabaran sehingga kita bisa tidak mudah marah menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada kesabaran ekstra. Ada kemurahhatian, ya, di mana kemurahhatian ini menyenangkan hati orang. Orang merasa tertolong. Ada penguasaan diri. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita menguasai diri kita sedemikian rupa, dan kita tetap sabar sampai orang itu dijamah oleh Tuhan dan memiliki satu kesadaran bahwa perbuatannya tidak baik. Ya, saudaraku, mari dalam momentum ini, pertanyaan yang pertama tadi harus saudara dan saya jawab. Apakah saudara sudah penuh Roh Kudus? Apakah saudara masih penuh Roh Kudus? Apakah saudara masih percaya Roh Kudus masih dicurahkan memenuhi kita? Apakah saudara masih menanti-nantikan Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya? Mari kita tegakkan kembali. Jadi kita tidak perlu merayakan hari Pentakosta dengan hingar-bingar, tetapi sebagai sarana, momentum bagi kita, waktu yang tepat bagi kita untuk introspeksi diri, mengevaluasi hidup kita sendiri, untuk menjadi saksi Kristus, untuk bisa bertahan menghadapi tantangan. Tidak ada kata lain, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dunia mengajarkan yang sebaliknya. Dunia membuat gereja meleset. Dunia lebih memberikan daya tariknya. Umat Tuhan ditarik untuk lebih tertarik kepada daya tarik dunia. Umat Tuhan disesatkan untuk lebih tertarik kepada daya tarik kuasa kegelapan. Di dalam bisnis, nyari penglarisan, di dalam jabatan, di dalam bekerja, mencari-cari karisma di luar Tuhan. Ya, jimat-jimat yang membuat seseorang berwibawa itu meleset. Wibawa kita adalah berasal dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kudus itu tidak jauh-jauh di sana. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal kita beri kesempatan lebih luas lagi untuk menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, intelektual kita, hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.